sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimidz thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa yarfa'ani mudmaran yufassiru mumayyizun ka ni'ma qauman ma'syaruh. Wa yarfa'ani, dan merafa'kan nikma dan bi'sa. Nikma dan bi'sa merafa'kan mudmaran akan isim domir. Yufassiruhu mumayyizun. Yufassiruhu, yang mentafsirkan hu akan mudmar, apa mumayyizun, tamyiz. Ka ni'ma qauman ma'syaruhu, seperti contoh ni'ma qauman ma'syaruhu, sebaik-baiknya kaum, apanya kauman, kaumnya, ma'syaruhu bermula perkumpulannya kaum. Ini bagian ketiga dari jenis fa'ilnya ni'ma dan bi'sa. Pembahasan yang lalu kita tahu ni'ma dan bi'sa ini adalah fi'il jamid. Fi'il jamid yang punya arti atau ungkapan memuji atau mencela. Jadi kalau kita ingin memuji pakai nikma, nikma bagus banget perempuan itu, nikmatil mar'ah. Atau kita ingin mencela pakainya bi'sa. Bi'sa mathwal mutakabbirin, buruk banget tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Itu pakai nikma. Mirip-mirip dengan ungkapan ta'ajub. Jadi untuk mengungkapkan takjuban kita, kalau buruk ya bi'sa, kalau baik ya nikmah. Dari nikmah dan bi'sa ini dia fi'il, karena dia fi'il maka dia punya fa'il. Pembahasan yang lalu fa'ilnya nikmah, fa'ilnya bi'sa itu harus isim yang dimasuki al di depannya, isim yang ditempelin al di depannya. Jadi harus fa'ilnya berupa isim yang ada alnya. Ni'mal maula, ni'man nasir, harus seperti itu. Ni'mal qaumu atau ni'matil mar'atu, bi'satil mar'atu, bi'sal qaumu, harus fa'ilnya harus ada alif lamnya. Pertama. Yang kedua, kemarin fa'ilnya ni'ma atau bi'sa itu boleh tidak ada alnya, tapi harus isim yang dimudhofkan pada isim yang ada alnya. Seperti ni'ma uqbal kurama, fa ni'ma uqbal kurama, ni'ma uqbal kurama. Atau misalnya seperti ni'ma wa ni'ma akibatul di Al-Quran itu. Seperti ni'ma darul muttaqin, wala ni'ma darul muttaqin. Nikmah fi'il, daru jadi fa'ilnya.
Kok nggak ada alif lamnya? Boleh, karena dia dimudhofkan kepada isim yang ada alif lamnya. Darul Muttaqin, Ni'mah Darul Muttaqin. Jadi failnya Ni'mah yang sudah kita bahas kemarin harus isim yang ada alnya, atau dua, isim yang tidak ada alnya tapi dimudhofkan kepada isim yang ada alnya. Nah, yang berikut ini wa yarfa'ani mudbaran yufassiru. Ini maksudnya kadangkala Ni'mah dan Bi'sa punya fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Yang mana dhamir mustatir ini nanti dia ditunjukkan atau diperjelas, ditafsirkan dengan tamyiz yang datang setelahnya, tamyiz yang ada setelahnya, seperti ni'ma qauman ma'syaruh. Ni'ma qauman ma'syaruh, ni'mah itu sebaik-baiknya kaum. Ni'mah mana failnya? Failnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang diperjelas dengan adanya qauman sebagai tamyiz di situ. Sebaik-baiknya kaum, yaitu kaumnya. Ma'syaruh, kumpulannya kaum. Ni'ma qauman ma'syaruh. Di Al-Quran juga ada. Di Al-Quran seperti ni'ma bi'sa lidzalimina badala. Surat Al-Kahfi itu. Bi'sa lidzalimina badala. Maksudnya bi'sal badalu, seolah-olah seperti itu. Bi'sal badalu lidzalimina badala. Sebaik-baiknya ganti lidzalimina untuk orang zalim, badalan. Apanya? Badalan sebagai gantinya. An-naru, neraka misalnya. Neraka adalah sebaik-baiknya ganjaran atau ganti untuk orang-orang zalim. Jadi bisa di sini failnya berupa isim domir. Isim domir yang nanti bentuknya ini ditafsirkan dengan bentuk yang tamyiz yang ada setelahnya badalan. Nah, ini berlaku dalam kalam Arab, berlaku juga dalam Al-Quran, berlaku juga dalam syair-syair yang ada. La ni'ma maulanil maula idza hudirat. Apa itu? Ba'sa udil baghi wastila udil ihani. Mustafilun fa'ilun. La ni'ma maulanil maula idza hudirat. Ba'sa udil baghi wastila udil ihani. La ni'ma ilanil maula idza hudirat. La ni'ma mau'ilanil maula. Di sini mau'ilan sebagai tamyiz. Mau'ilan sebagai tamyiz, failnya ni'mah mana? Failnya ni'mah bukan al-maula. Failnya ni'mah adalah domir yang ditafsirkan dengan adanya mau'il. Mau'il. Sebaik-baiknya pengurusan, apanya mau'ilan pengurusannya? Al-maula, tuan. Idza hudirat, ketika diperingatkan. Apa ba'sa udil bagi wastila udil ihani. Al-maula, terus al-maula di sini jadi apa? Al-maula di sini jadi mubtada atau makhsusnya. Nanti kita lihat bahwa setelah ni'mah, setelah bi'sa ini harus ada makhsus. Makhsus itu yang dikhususkan untuk dipuji atau dicela. Ni'mah sebaik-baiknya, ni'mal qaumu. Misalnya ni'mal qaumu Zaidun. Sebaik-baiknya warga atau kaum Zaidun ya Zaid. Nah, ini Zaid ini maksus, artinya memuji kaum, namun dikhususkan ini pujian untuk si Zaid. Ni'mal qaumu Zaidun, berarti Zaidun jadi maksus. Ni'mal maula wa ni'man nasir, maksudnya siapa? Allah tentu. Ni'mal maula sebaik-baiknya tuan, sebaik-baiknya penguasa. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya apa? Nasiru, penolong. Allahu, bermula Gusti Allah. Jadi Allah di sini sebagai maksus. Maksus namanya. Nah, yang ada di sini ni'ma mau'alanil maula, mau'ilanil maula, ni'ma mau'ilan al maula jadi maksusnya. Failnya ni'ma mana? Failnya ni'ma domir mustatir. Domir. Jadi ni'ma punya fail isim domir. Ini yang ketiga dari jenis failnya ni'ma dan bisa. Ni'ma dan bisa punya fail berupa isim yang ada alnya, atau isim yang mudhof kepada isim yang ada alnya, atau berupa dhamir yang ditafsirkan dengan tamyiz setelahnya. Taqulu irsi wahya li fi aumarah bi'samra'an wa innani bi'sal marah. Taqulu irsi wahya li fi aumarah bi'samra'an. Bisa seburuk-buruknya orang. Apanya? Imro'an, orangnya.
Bi'sa seburuk-buruknya orang, apa yang imro'an orangnya? Wa innani bi'sal marah. Nah, di sini imro'an jadi tamyiz. Mana failnya bi'sa? Failnya bi'sa adalah domir mustatir. Domir mustatir, terus kita rujuknya kemana? Misalnya nggak ada rujuknya, udah emang domir aja. Domir, tapi domir ini ditafsirkan atau diperjelas dengan adanya imro'an, dengan adanya tamyiz. Jadi tamyiz yang ada setelahnya ini menunjukkan bentuknya domir itu apa. Bentuknya domir ada imro'an. Syair yang tadi la ni'ma mau ilan, bentuknya domir apa? Bentuknya domir itu huwa mau ilan, mau il. Jadi wa yarfa'ani mudmaran yufassiru, itu muradnya apabila ada nikma dan bi'sa. Apabila ada nikma dan bi'sa, maka fa'ilnya bisa berupa domir mustatir. Maka fa'ilnya bisa berupa domir mustatir. Maka fa'ilnya bisa berupa domir mustatir yang ditafsirkan oleh tamyiz setelahnya. Yang ditafsirkan oleh tamyiz setelahnya. Yang ditafsirkan oleh tamyiz setelahnya. Ni'ma qauman ma'syaruh. Contoh ni'ma qauman ma'syaruh. Nikma, sebaik-baiknya siapa kaum? Apanya kaumnya? Sebaik-baiknya kampung atau sebaik-baiknya warga, ma'syaruhu, kumpulannya kaum. Ma'syaruhu ini nanti jadi khabar, jadi mubtada muakhar. Nah, nikma kauman, jumlah dari nikma kauman, jumlah dari fi'il, fa'il, kemudian dilengkapi dengan tamyiz, ini jadi khabar muqaddam. Maksusnya jadi mubtada. Jadi bagus kalau kita ungkapkan bagus banget ke warga negaraannya misalnya, atau bagus banget ke masyarakatannya. Nikma kauman, bagus banget ke masyarakatannya. Ma'syaruhu, kumpulannya masyarakat, kumpulannya kampung misalnya. Nikma kauman ma'syaruhu. Nikma mau ilan, di tamyiz mau ilannya. Nikma mau ilan, al maula, sebaik-baiknya pengurusan. Al maula, orang yang berkuasa. Al maula, orang yang berkuasa. Nikma, mana failnya nikma? Failnya nikma adalah domir. Domir yang bentuknya ditafsirkan seperti mau ilan. Sebaik-baiknya pengurusan, al-maula adalah penguasa yang seterusnya tadi ditafsirkan. Al-maula namanya maksus, jadi mubtada muakhar. Nikma mau'ilan, jumlah dari fi'il. Nikma itu fi'il. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir dan tamyiz, ini jumlah dari ini jadi khabar muqaddam. Bi'samro'an, bi'samro'an, imro'an, seburuk-buruknya orang. Apanya imro'an? Kemanusiaannya atau keorangannya. Misalnya Zaid, si Zaid, sesuai dengan isi situ, Zaidun si Zaid. Ini fa'ilnya nikma atau bisa berupa isim domir yang ditafsirkan dengan tamyiz yang setelahnya. Wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dhuhar fihi khilafun anhumush qad istahar. Wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dhuhar fihi khilafun anhumu qad istahar. Wa jam'u tamyizin, bermula kumpulnya tamyiz wa fa'ilin dan fa'il sekaligus. Kumpulnya tamyiz dan fa'il. Dhuhara itu nyata.
Jelas, itu jelas fihi di dalam jam'u tamyizin wa fa'ilin. Fihi di dalam kumpulnya tamyiz dan fa'il. Nyata apa khilafun perselisihan atau perbedaan ahli nahu. Anhum dari ahli nahu. Qad ishtahara yang benar-benar masyhur atau yang benar-benar terkenal perbedaan tersebut. Contoh-contoh yang sudah kita tahu dalam nikma dan bi'sa misalnya. Bi'sa mathwal mutakabbirin, fa'ilnya mathwal mutakabbirin, isim yang dimudhofkan, fa'ilnya berupa isim zohir. Nah, dia dimudhofkan kepada isim yang ada alnya. Atau ni'mal maula, ni'man nasir, fa'ilnya berupa isim zohir, dimudhofkan isim zohir yang ada alnya. Atau fa'ilnya berupa domir seperti ini, ni'ma qauman ma'syaru. Ni'ma qauman ma'syaru, fa'ilnya berupa isim domir yang ditafsirkan dengan tamyiz. Ini 3 jenis fa'il dari nikmah. Nah, bagaimana kalau ada nikmah bi'sa, kemudian fa'ilnya berupa isim zohir, tapi ada tamyiznya juga. Bagaimana kalau ada nikmah dan bi'sa, fa'ilnya berupa isim zohir, tapi ada tamyiznya juga? Bagaimana? Maka terdapat perbedaan pendapat. Kita ulang lagi sedikit di sini. Contoh nikmah qauman ma'syaruh, ini ada tamyiz, tapi nggak ada fa'il zohirnya, fa'ilnya berupa isim domir. Biasanya nikmah dan bi'sa itu yang boleh ada tamyiznya kalau fa'ilnya nikmah atau bi'sa berupa isim domir. Jadi nggak boleh kelihatan, nggak boleh kelihatan. Bukan domirnya. Jadi nggak boleh kita mengucapkan nikmal qaumu qauman, nggak boleh. Ni'mal qaumu qauman. Kenapa? Karena campur atau di sini jam'u tamyizin, kumpul antara fa'il isim zohir al qaumu dengan qauman, ini ada yang tidak membolehkan. Nah, sedangkan yang tadi udah kita bahas, berarti asalnya ni'mal qaumu qauman. Asalnya, cuma nggak boleh seperti itu. Karena harus berupa isim domir, harus dibikin domir, dibikin mudmar fa'ilnya. Ni'ma qauman. Nggak boleh kita mengucapkan ni'mal qaumu qauman, nggak boleh. Nah, karenanya di bait ini menyebutkan bahwa kumpulnya fa'il dengan tamyiz ini merupakan satu susunan yang diperdebatkan oleh ahli nahu. Kumpulnya fa'il isim zohir dengan tamyiz ini merupakan khilafiyah. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Imam Ibnu Malik termasuk yang tidak membolehkan, oleh karena termasuk yang menerangkan ini. Imam Ibnu Malik menerangkan nikmal, ini kalau disebutkan nikmal qaumu qauman itu tidak boleh, atau nikmar rajulu rajulan. Nikmar rajulu rajulan Zaidun. Sebaik-baiknya bagus banget dah ketokohannya. Zaidun, si Zaid itu bagus banget ketokohannya atau bagus banget kelelakiannya misalnya. Kita mau mengucapkan seperti itu, nikma rajulan Zaidun. Nah, terus kita munculkan rajulnya, nikmar rajulu rajulan. Nah, ini ada yang melarang, ada yang tidak membolehkannya. Ini pendapat pertama. Tapi ada juga yang memperbolehkan. Ada juga yang memperbolehkan. Jadi boleh kita ucapkan nikmal qaumu qauman. Ini pendapat kedua yang membolehkan kumpulnya tamyiz dengan fa'il isim zohir. Ulama nahu atau ahli nahu yang membolehkan ini pakai dalil syair. Memang syair itu kan asyiru diwanul Arab. Syair itu adalah diwan atau perbendaharaan kekayaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kalau ada kasus bahasa atau ada contoh dalam bahasa yang kira-kira ini benar gak yang seperti ini, maka diambilnya dari syair. Ini ada kok syair yang kayak begini, oh berarti benar. Bukan hanya dalam nahu, bahkan dalam Al-Quran. Kadang-kadang ada goribil Quran, itu ada kata-kata yang gorib, kata-kata yang asing dalam Al-Quran. Ini kadang-kadang ahli tafsir ini mengambilnya dari syair juga. Ini apa ya maksud kata ini ya? Dicari dari syair juga. Jadi syair itu diwanul Arab, syair itu adalah perbendaharaan orang-orang Arab. Kadangkala ini dijadikan sebagai tolak ukur.
Ulama nahu yang memperbolehkan kumpulnya fa'il isim zohir dengan tamyiz, ini ngambil ada syair yang seperti itu, kumpulnya fa'il dengan tamyiz, kumpulnya fa'il ni'ma bi'sa yang berupa isim zohir dengan tamyiznya. Wattaglabiyuna bi'sal fahlu fahluhumu fahlan wa ummuhumu zalla'u min tiqu. Bi'sal fahlu fahluhumu fahlan. Bi'sal fahlu fahluhumu fahlan. Wattaglabiyuna bi'sal fahlu fahluhumu fahlan. Bi'sal fahlu. Asalnya seperti ini. Kalau di sini kan bi'sal fahlu fahlan fahluhumu. Ini asalnya bi'sal fahlu fahlan. Fahluhumu. Fahlun itu artinya jantan. Seburuk-buruknya keberanian atau kejantanan. Apanya fahlan? Apanya fahlan? Kelaki-lakiannya fahluhumu adalah kejantanan mereka. Ini maksus. Nah, kita fokus di sini. Bi'sal fahlu fahlan. Bi'sal fahlu fahlan ini adalah jamu tamyizin wa fa'ilin. Ini adalah kumpulnya tamyiz, ada tamyiz, ada fa'il isim zahir juga. Kenapa boleh? Itu buktinya penyair-penyair Arab dulu mengatakan seperti ini. Di antaranya syair ini. Wattaglabiyuna bi'sal fahlu fahluhumu bi'sal fahlu fahluhumu fahlan. Ini tamyiz, tapi ada isim zohir, boleh juga. Ini dalil untuk yang membolehkan bahwa boleh juga antara tamyiz dengan fa'ilnya bi'sa atau fa'ilnya nikmah itu kumpul. Kalau selain pada syairan boleh? Itu yang nggak boleh. Kalau kita ikut, sebenarnya boleh kalau kita ikut pendapat yang membolehkan. Jadi kalau mau, misalnya kita mau bikin contoh, nikmatul mar'atu imro'atan. Kok ngapa itu kumpul? Ya, mar'ah sama imro'atan. Ya kumpul. Boleh. Kenapa? Orang ada yang bolehin. Boleh juga sih begitu jalan. Jadi selain pada syair, asal di syair ada contohnya, dan ada pendapat ulama nahu yang membolehkan, maka kita boleh juga bikin sendiri. Misalnya nikmat talibu. Ya, nikmat talibu taliban. Sebaik-baiknya siswa. Apanya? Taliban, kesiswaannya misalnya. Kesiswaannya. Ya, taatnya, disiplinnya Zaidun misalnya boleh. Kenapa boleh? Ada ulama yang membolehkan. Kenapa ahli nahwu itu membolehkan? Karena ada syair yang di Arab juga berlaku seperti itu. Berarti alasannya karena ada syairan yang... Iya, ahli nahwu membolehkan karena memang ada syairan itu. Syair ini benar-benar sebagai diwanul Arab, sebagai patokan. Tazawwad mithla zadi abika fina fa ni'maz zadu zadu abika zada. Mahalu syahidnya fa ni'maz zadu zadu abika zada. Berbekallah sebagaimana bekal ayahmu kepada kami. Fa ni'maz zadu zadu abika zada. Maka alangkah baiknya atau sebaik-baiknya bekal, apanya? Bekalnya zadu abika, bekal ayahmu kepada kami. Ini makhluk syatnya nikmaz zadu zadan. Nikmaz zadu zadan. Kumpul ada fa'il isim zahir az-zadu, tapi ada juga zadan sebagai tamyiznya. Boleh, itu syair ada seperti itu. Zadu abika jadi maksus. Jadi mubtada muakhar. Jadi muradnya di situ, apabila ada nikmah dan bi'sa, apabila ada nikmah dan bi'sa, memiliki fa'il isim zohir, memiliki fa'il isim zohir,
dan sekaligus ada tamyiz setelahnya. Apabila ada nikmah dan bisa memiliki fa'il isim zahir sekaligus ada tamyiz setelahnya. Apabila ada nikmah dan bisa memiliki fa'il isim zahir dan sekaligus ada tamyiz setelahnya, maka hukumnya khilafiyah. Satu, sebagian ulama melarang. Dua, sebagian ulama memperbolehkan. Sebagian ulama melarang, sebagian ulama memperbolehkan. Kalau yang melarang ya benar-benar nggak boleh. Nikmar rojulu rojulan nggak boleh. Nikmat syarabu syaroban nggak boleh. Sebaik-baiknya minuman nggak boleh. Kalau yang melarang. Tapi ada juga yang membolehkan dengan dalil tadi. Dengan dalil ada syair kok, jadi boleh. Wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.